Seandainya kita bertanya kepada mereka yang tidak memiliki latar belakang tradisi Yahudi atau Kristen, mengapa seseorang perlu mempelajari Perjanjian Lama? Respons yang lebih positif mungkin seperti ini. Perjanjian Lama adalah sebuah kitab kuno, tetapi kita harus mempelajarinya karena di dalamnya masih ada hal-hal yang bermanfaat untuk kita di zaman sekarang. Sedangkan respons yang lebih negatif mungkin seperti ini. Sebenarnya Perjanjian Lama sudah sangat kuno dan tidak lagi relevan, sehingga tidak pantas dibaca lagi. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa Perjanjian Lama adalah firman Allah, kitab suci yang kudus, yang diinspirasikan oleh Allah. Jawaban terbaik kita adalah, kita perlu mempelajari Perjanjian Lama pada masa kini, karena masih ada beberapa hal yang baik untuk kita pada masa kini. Dan yang terburuk adalah, bahkan sebagian orang Kristen akan berkata, sejujurnya, Perjanjian Lama sudah begitu kuno dan tidak relevan, sehingga sudah tidak layak untuk dibaca. Kami memberi judul serial ini, Kerajaan, Perjanjian-Perjanjian, dan Kanon Perjanjian Lama. Sesuai judulnya, dalam pelajaran ini kita akan berfokus pada 3 dimensi penting dalam Perjanjian Lama. Kita akan melihat bahwa Perjanjian Lama adalah sebuah kitab yang dipersatukan oleh tema sentral tentang kerajaan Allah, di mana administrasi dari kerajaan ini dijalankan di dalam sejarah melalui perjanjian-perjanjian yang Allah adakan dengan umatnya, dan bahwa melalui kanon Perjanjian Lama, perjanjian-perjanjian ini diterapkan untuk kebutuhan spesifik dari umat Allah pada masa tertentu dan di tempat tertentu. Pelajaran ini berjudul, Mengapa Mempelajari Perjanjian Lama? Sebelum kita membahas tentang kerajaan, perjanjian-perjanjian, dan kanon Perjanjian Lama secara langsung, kita akan memfokuskan pelajaran pertama ini pada sebuah isu pendahuluan, signifikansi dan relevansi Perjanjian Lama. Faktanya adalah, banyak orang Kristen yang bermaksud baik yang sama sekali tidak percaya bahwa Perjanjian Lama layak dipelajari secara cermat. Pertama, kita akan melihat bahwa adanya jarak di antara Perjanjian Lama dengan kita itulah yang membuat Perjanjian Lama sulit untuk dipelajari. Kedua, kita akan menyelidiki relevansi yang seharusnya kita harapkan dari Perjanjian Lama bagi zaman kita. Ketiga, kita akan menelusuri beberapa cara yang dapat kita pelajari untuk menerapkan Perjanjian Lama dalam kehidupan kita di dunia modern. Marilah kita mulai dengan melihat fakta bahwa Perjanjian Lama sering terasa begitu jauh dari kita. Sewaktu kita masih kecil atau ketika kita baru percaya, kita diberitahu bahwa Perjanjian Lama adalah firman Allah yang diinspirasikan dan tidak mengandung kesalahan. Karena alasan ini, banyak di antara kita yang menyimpulkan bahwa Perjanjian Lama hanya memuat ajaran-ajaran yang mudah diterapkan dalam kehidupan Kristen. Selama kita hanya membahas topik-topik besar, misalnya kekudusan Allah, pengharapan Israel, atau perintah-perintah seperti jangan mencuri atau jangan membunuh, kita merasakan sepertinya kita berada di wilayah yang tidak asing. Namun sesuatu terjadi ketika kita mulai mempelajari Perjanjian Lama secara lebih serius. Saat kita mulai menggali lebih dalam, kita menemukan banyak materi Perjanjian Lama yang sama sekali asing bagi kita. Saat kita menyelidiki mengapa Perjanjian Lama sering tampak sangat asing, kita perlu berfokus pada 2 topik. Pertama, berbagai penyebab dari jarak ini, hal-hal yang membuat Perjanjian Lama seolah begitu asing. Dan kedua, berbagai macam jarak yang kita hadapi, hal-hal yang asing yang kita temui di dalam Perjanjian Lama. Pertama-tama, mari kita perhatikan beberapa alasan utama yang menyebabkan kita sering merasakan adanya jarak yang lebar di antara diri kita dan Perjanjian Lama. Orang yang tidak percaya memiliki berbagai macam alasan untuk mengklaim bahwa Perjanjian Lama itu asing bagi manusia modern. Beberapa pendapat mereka memang masuk akal, didukung oleh fakta. Tetapi sebagian besar pandangan mereka semata-mata timbul karena ketidakpercayaan mereka. Ketika Anda tidak percaya kepada Allah, kitab yang berbicara banyak tentang Allah tentu akan terasa amat janggal. Dan ketika Anda tidak percaya kepada Kristus,
kitab yang mempersiapkan umat Allah bagi Kristus juga akan tampak asing. Namun, bagaimana dengan orang percaya? Kita percaya kepada Allah kitab suci. Kita mengikut Kristus. Mengapa kita merasakan adanya jarak di antara kita dengan perjanjian lama? Setidaknya, ada dua fitur perjanjian lama yang sering membuat kita memandang perjanjian lama seperti suatu negeri yang asing. Di satu sisi, Allah memberikan perjanjian lama kepada manusia melalui proses yang dikenal sebagai inspirasi organik. Dan di sisi yang lain, Allah merancang perjanjian lama untuk memenuhi tujuannya melalui proses yang disebut sebagai akomodasi ilahi. Kedua fitur ini, inspirasi organik dan akomodasi ilahi, menjadi penyebab utama dari jarak yang kita rasakan. Mari kita bahas terlebih dahulu proses inspirasi organik. Kita sering menyebut pandangan Kristen Injil yang historis tentang inspirasi ilahi kitab suci sebagai inspirasi organik. Kita menggunakan peristilahan ini untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus memakai kepribadian, pengalaman, dan tujuan para penulis asli dalam penulisan Alkitab. Maksudnya, di bawah pimpinan khusus dari Roh Kudus, para penulis menentukan sendiri apa yang akan mereka tuliskan. Alkitab bukanlah hasil inspirasi mekanis di mana Allah memakai para penulisnya sebagai saluran informasi yang pasif. Alkitab juga tidak diinspirasikan secara romantis, seakan-akan Allah sekedar memotivasi para penulis Alkitab untuk menuliskan hal-hal religius yang agung. Sebaliknya, Allah secara cermat dan terperinci mengendalikan isi kitab suci, sehingga Alkitab sama sekali tidak mengandung kesalahan, dan karenanya dapat dengan benar disebut sebagai firman Allah. Namun ia melakukannya melalui proses yang mengandalkan dan merefleksikan kepribadian dan tujuan pribadi dari setiap penulisnya. Perhatikan bagaimana Petrus mengomentari surat Paulus di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16. Di situ kita membaca kata-kata ini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Dalam ayat-ayat ini, Rasul Petrus mengukuhkan bahwa surat-surat Paulus ditulis dengan hikmat yang diberikan oleh Allah kepada Paulus. Dengan kata lain, Roh Allah menginspirasikan surat-surat Paulus, sehingga tulisan-tulisan itu bukan sekedar tulisan manusia, melainkan tulisan dari Allah. Namun, Petrus juga mengakui bahwa kepribadian Paulus muncul melalui surat-suratnya. Perhatikan apa yang ia katakan. Paulus menulis menurut hikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kitab-kitab ini tetaplah surat-surat Paulus. Jadi, kita bisa melihat bahwa menurut pandangan Petrus, surat-surat Paulus dihasilkan dari proses yang melibatkan baik Allah maupun penulis manusianya. Cara pandang ini juga berlaku untuk perjanjian lama. Itu sebabnya hukum perjanjian lama tidak hanya disebut sebagai hukum Allah, tetapi juga hukum Musa. Hukum itu berasal dari Allah, tetapi disampaikan melalui Musa. Ini juga yang membuat banyak mazmur disebut sebagai Mazmur Daud. Walaupun Allah adalah penulis yang paling utama dari perjanjian lama, ia melibatkan orang-orang kudus untuk menulis kitab-kitab tersebut. Dan mereka menulisnya dengan cara-cara yang merefleksikan kepribadian, maksud, dan situasi mereka. Semua penulis perjanjian lama adalah orang-orang dari zaman kuno. Mereka semua hidup di dalam dunia timur dekat kuno. Dan mereka berpikir serta menulis seperti orang-orang pada zaman itu. Sama halnya, karena mereka menulis sebelum kedatangan Kristus, para penulis perjanjian lama tidak mempunyai teologi Kristen yang sudah berkembang secara sempurna seperti yang kita miliki saat ini. Sebagai hasilnya, ketika Anda dan saya mempelajari perjanjian lama, kita akan segera melihat bahwa dunia perjanjian lama sangat berbeda dengan dunia modern. Selain kesulitan-kesulitan yang telah dimunculkan oleh inspirasi organik terhadap para penulis Alkitab, kita juga harus menyadari bahwa akomodasi ilahi juga membuat jarak antara kita dengan perjanjian lama. Kata akomodasi adalah istilah yang dipakai oleh para teolog untuk menjelaskan fakta bahwa setiap kali Allah menyatakan dirinya kepada manusia, ia hadir dan berfirman kepada kita dengan istilah-istilah manusia yang fana. Karena Allah tidak dapat dipahami secara sempurna,
Ketika ia menyatakan dirinya, ia merendahkan dirinya dan berbicara dalam bahasa bayi kepada kita. Anda mungkin ingat bahwa dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9, kita membaca kata-kata ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Allah begitu transenden. Ia secara tidak terbatas melampaui keterbatasan kita. Sehingga setiap wahyu yang pernah diberikannya telah disesuaikan dengan kapasitas manusia, supaya setidaknya sebagian dari kita mampu mengerti dan mengikuti apa yang telah ia wahyukan. Sangat penting untuk disadari bahwa di dalam Perjanjian Lama, Allah tidak mengakomodasikan dirinya begitu saja kepada manusia secara umum. Ia berbicara dengan bahasa manusia, dengan cara-cara yang dapat dipahami oleh manusia yang fana. Tetapi ia juga merancang Perjanjian Lama untuk situasi-situasi historis yang spesifik yang dihadapi oleh orang Yahudi yang hidup di timur dekat kuno. Ia merancang kitab suci untuk dipahami, pertama-tama oleh orang Israel kuno. Karena pendengar utama dari Perjanjian Lama adalah orang Yahudi kuno, Allah membuat Perjanjian Lama dituliskan dalam bahasa Ibrani kuno dan bahasa Aram kuno. Allah memberikan 10 perintah Allah di atas loh batu, karena itulah standar internasional bagi penulisan dokumen penting. Dan gaya sastra narasi, puisi, literatur hikmat, dan hukum yang kita temukan dalam Perjanjian Lama mengikuti gaya sastra timur dekat kuno. Sehingga umat Allah pada zaman itu dapat memahami apa yang ia katakan kepada mereka. Karena alasan itulah, ketika Anda dan saya mempelajari Perjanjian Lama, kita terus-menerus menghadapi kenyataan bahwa Perjanjian Lama ditulis untuk orang-orang yang sangat berbeda dengan kita. Perjanjian Lama secara khusus ditulis sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan umat Israel kuno. Jadi bisa kita katakan bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama sering terasa seperti wilayah yang asing bagi Anda dan saya. Karena kitab-kitab itu diinspirasikan secara organik dan juga disesuaikan dengan keadaan penerima aslinya, yaitu orang Israel. Karena alasan ini, kita sering merasakan adanya jarak yang besar di antara kita dan Perjanjian Lama. Setelah kita melihat dua alasan yang menyebabkan jarak bagi Perjanjian Lama, kita perlu beralih kepada topik kedua. Berbagai macam jarak yang kita jumpai di antara kita dan Perjanjian Lama. Hal-hal apakah yang kita temukan di dalam Perjanjian Lama yang seolah asing bagi kita? Sudah jelas bahwa kita tidak dapat menghitung segala sesuatu yang menyebabkan Perjanjian Lama asing bagi kita. Tetapi sesuai dengan tujuan kita, maka akan bermanfaat jika kita melihatnya dari perspektif 3 jenis jarak yang mendasar di antara kita dan Perjanjian Lama. Pertama, jarak teologis. Perbedaan antara apa yang kita percayai sebagai orang Kristen Perjanjian Baru dengan perspektif-perspektif teologis yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Kedua, jarak kebudayaan. Perbedaan antara kebudayaan modern kita dengan perspektif kebudayaan timur dekat kuno yang kita temukan di dalam Perjanjian Lama. Dan ketiga, jarak pribadi. Perbedaan antara Anda dan saya sebagai pribadi dengan orang-orang yang diasosiasikan dengan Perjanjian Lama. Kita semua seharusnya menyadari bahwa dimensi teologis, kebudayaan, dan pribadi dari kehidupan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari satu sama lain. Ketiganya begitu erat terjalin dan saling mempengaruhi dengan cara-cara yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi pendekatan kepada masalah ini dari perspektif 3 jenis jarak tersebut memang akan terasa sedikit dipaksakan. Jadi, mari pertama-tama kita melihat jarak teologis yang kita temukan ketika kita mempelajari Perjanjian Lama. Salah satu hambatan yang paling mencolok dalam mempelajari Perjanjian Lama adalah jarak yang kita rasakan di antara teologi Perjanjian Lama dengan teologi Kristen Perjanjian Baru yang kita miliki. Ketika kita membicarakan jarak teologis, yang kita maksudkan terutama adalah perbedaan historis antara wahyu yang dimiliki oleh para penulis Perjanjian Lama dengan wahyu yang lebih lengkap yang dimiliki oleh orang Kristen. Kami memikirkan fakta bahwa Perjanjian Lama mengajarkan banyak hal tentang Allah dan hubungan kita dengan Dia, yang setidaknya secara sepintas terlihat sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menyajikan pandangan-pandangan teologis yang tampaknya tidak senada dengan Perjanjian Baru. Pikirkan beberapa contoh dari perbedaan teologis ini. Misalnya, Allah memanggil Abraham untuk mengorbankan putranya.
Tetapi apa yang akan kita pikirkan apabila hari ini ada orang yang memberitahu kita bahwa Allah menyuruhnya untuk mengorbankan putranya? Kita bahkan tidak akan menanggapi klaim teologis itu secara serius. Dan pada zaman Musa, Allah menuntut agar umatnya yang setia mencari keselamatan mereka dengan berjalan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Namun kita tentunya berpikir adalah suatu kejanggalan apabila kita bertemu dengan sekelompok orang Kristen yang secara harfiah berjalan melintasi padang belantara untuk mendapatkan keselamatan. Di dalam perjanjian lama, kita juga membaca tentang orang-orang yang mengabdikan diri untuk melayani Allah dengan mengambil sumpah sebagai nazir untuk tidak memotong rambut mereka. Namun tentunya terasa janggal bagi kita bahwa Allah senang dengan nazar-nazar seperti itu. Atau coba renungkan fakta bahwa dalam perjanjian lama, Allah menetapkan bait suci sebagai satu-satunya tempat beribadah bagi umatnya dengan ancaman hukuman mati jika dilanggar. Namun pada masa kini, kita sungguh percaya bahwa manusia dapat menyembah Allah dengan benar di mana saja dan kapan saja. Dulu Allah menuntut umatnya untuk mengorbankan hewan sebagai korban penebus dosa. Pada zaman sekarang, kita menganggap ritual-ritual semacam itu sebagai tindakan menyiksa binatang dan menghina pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, Allah memerintahkan penghancuran kota-kota Kanaan secara menyeluruh, termasuk para perempuan dan anak-anak. Namun kita tidak dapat membayangkan bahwa hal semacam itu disetujui oleh Allah di dalam perang modern. Tidakkah kita semua menjadi agak bingung karena perjanjian lama memanggil kita untuk percaya bahwa Allah melakukan hal-hal semacam itu, sedangkan keadaannya sangat berbeda dalam perjanjian baru? Daftar perbedaan teologis ini dapat terus dilanjutkan. Hal apapun yang mungkin kita katakan, sudah pasti ada jarak teologis yang besar di antara kita dengan perjanjian lama. Selain jarak teologis yang kita lihat di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, perjanjian lama juga tampak seperti sebuah negeri yang jauh karena adanya perbedaan kultural di antara dunia timur dekat kuno dengan dunia modern kita. Ketika kita berbicara tentang perbedaan kebudayaan di antara kita dan perjanjian lama, maksudnya adalah dimensi-dimensi kehidupan dari para tokoh, penulis asli, dan para penerima perjanjian lama yang menjadi karakteristik dari kebudayaan di mana mereka hidup. Kita merasakan adanya jarak kebudayaan di antara diri kita dengan perjanjian lama setiap kali kita membaca atau membayangkan kehidupan dunia kuno. Baik itu di Israel, Kanaan, Mesir, Asyur, Babylon, atau banyak kebudayaan lain di masa lampau. Orang-orang yang kita jumpai dalam perjanjian lama mempunyai asumsi, nilai, dan praktek kebudayaan yang tidak terhitung banyaknya sama seperti kita saat ini. Namun segala pengharapan, kebiasaan, dan praktek itu berbeda dengan yang kita miliki karena zaman dan tempat di mana mereka hidup. Bisakah Anda membayangkan mengunjungi kebudayaan Anda sendiri 2 abad yang lampau? Bagi kebanyakan dari kita, segala perbedaan yang ada akan membuat kita merasa sangat tidak nyaman. Kita membutuhkan banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Kalau hal ini berlaku untuk jarak waktu yang sedemikian singkat di dalam kehidupan bangsa kita sendiri, betapa wajarnya jika kita menjumpai perbedaan-perbedaan kebudayaan di antara diri kita dengan dunia perjanjian lama? Ada begitu banyak perbedaan di antara dunia timur dekat kuno dan dunia modern kita. Sehingga banyak hal yang kita baca dalam perjanjian lama menjadi luar biasa asing bagi kita. Mari kita lihat beberapa contoh tentang dimensi-dimensi kebudayaan perjanjian lama yang membuat kita merasa jauh. Pada level yang umum, dunia perjanjian lama terutama adalah dunia agraris. Kita membaca tentang kehidupan sebagai petani dan nelayan di sepanjang perjanjian lama. Tetapi banyak orang kota pada masa kini yang sulit memahami proses-proses dasar yang ada di dalam gaya hidup kuno ini. Kita membaca tentang pernikahan lewat perjodohan di dalam perjanjian lama. Dan banyak orang pada masa kini yang bertanya-tanya, bagaimana pasangan muda dapat mentoleransi tradisi yang seperti itu? Kita membaca bahwa tokoh-tokoh Alkitab melakukan poligami. Dan hal ini menantang idealisme monogami kita. Kita menemukan perbudakan di dalam perjanjian lama, dan kita dibuat bingung oleh kebiasaan ini. Kita juga menemukan di dalam halaman-halaman perjanjian lama bahwa kebudayaan mereka didominasi oleh struktur sosial yang dikenal sebagai imperialisme. Menjadi bagian dari sebuah kerajaan yang berkuasa, dianggap sebagai tatanan sosial yang ideal dalam hampir setiap kebudayaan timur dekat kuno, termasuk Israel. Mereka hampir tidak tahu apa-apa tentang ideal demokrasi modern. Ketika kita melihat hal-hal seperti ini,
serta fitur-fitur serupa dalam kehidupan Perjanjian Lama, kita sering bertanya-tanya, bagaimana kita dapat menanganinya? Apa yang harus kita lakukan dengan Alkitab yang begitu berakar di dalam lingkungan kebudayaan yang begitu berbeda dengan kebudayaan kita sendiri? Ketika kita membaca Perjanjian Lama, perbedaan-perbedaan seperti ini, serta banyak perbedaan kebudayaan lainnya, juga membuat kita merasakan jurang yang sangat lebar di antara kita dan Perjanjian Lama. Di samping jarak teologis dan kebudayaan yang ada di antara kita dan Perjanjian Lama, ada jenis jarak yang ketiga, jarak pribadi. Ketika kita berbicara tentang jarak pribadi atau perbedaan-perbedaan pribadi, kita sedang merujuk kepada fakta bahwa orang-orang yang hidup di zaman Perjanjian Lama berbeda dengan orang modern dalam banyak hal. Dan jarak di antara kita dan mereka seringkali melibatkan pertimbangan yang sangat pribadi dan manusiawi. Tentu saja, orang-orang dalam Perjanjian Lama tidak sepenuhnya berbeda dengan kita. Namun, dalam banyak hal lain, mereka memiliki mentalitas yang luar biasa berbeda dengan kita. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan. Lagi pula, berbagai kecenderungan mereka muncul dari dunia teologis dan kebudayaan di mana mereka hidup. Di satu sisi, pertimbangkan bahwa banyak orang dalam Perjanjian Lama memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, tidak seperti pengalaman yang kita miliki saat ini. Mereka mendapat penglihatan dari surga dan mendengar suara Allah yang dapat didengar. Mereka bergulat secara fisik dengan makhluk-makhluk surgawi. Coba berhenti sejenak dan ajukan pertanyaan ini kepada diri Anda. Bagaimanakah Anda akan berubah jika Anda mempunyai pengalaman-pengalaman rohani semacam itu? Akan menjadi orang seperti apakah Anda jika Anda memperoleh penglihatan dan pendengaran yang diinspirasikan oleh Allah dan bergulat dengan makhluk-makhluk surgawi? Saya pikir kita sadar bahwa kita akan sepenuhnya diubahkan jika kita memiliki pengalaman-pengalaman seperti itu sekarang ini. Menyadari hal ini akan menolong kita untuk melihat bahwa kita sangat berbeda dengan orang-orang dalam Perjanjian Lama yang memiliki pengalaman-pengalaman yang seperti itu dengan Allah. Di sisi lain, coba pikirkan seperti apakah keadaan kita dengan adanya pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap kita. Di dalam Perjanjian Lama, orang menjalankan peran-peran kebudayaan yang sangat janggal bagi kita. Pada zaman itu ada raja, ratu, petani, dan budak. Orang-orang Perjanjian Lama harus menanggung akibat yang mengerikan dari peperangan zaman dahulu, serta ancaman kelaparan dan wabah penyakit. Kita membaca tentang seorang anak muda yang dengan berani bertempur melawan seorang raksasa, seorang wanita muda yang memimpin pasukan untuk maju berperang. Kita mendengar jeritan keputusasaan dari budak-budak di Mesir. Sangat sedikit di antara kita yang kini menghadapi situasi semacam itu. Dan akibatnya, sulit bagi kita untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang-orang itu ketika mereka mengalami semua pengalaman ini. Kita harus siap untuk mengakui bahwa Perjanjian Lama akan tampak sangat jauh dari kita dalam banyak hal. Bagian Alkitab ini tidak ditulis dalam dunia modern kita, dan karenanya kita akan berulang kali menjumpai banyak perbedaan teologis, budayaan, dan pribadi di antara kita dengan Perjanjian Lama. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.